Malam ke-19. Wahai Baginda, cerita malam lalu tentang gadis kedua membuat Khalifah takjub, sehingga kisahnya ditulis dan disimpan di perbendaharaan kerajaan. Hamba akan melanjutkan ceritanya, ucap Syahrazad. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada gadis pemilik rumah, apakah kau mengetahui keberadaan jin wanita yang menyihir kedua kakakmu? Wahai Amirul Mukminin, jin wanita itu telah memberikan seikat rambutnya pada hamba. Dia berkata bahwa jika hamba membutuhkan bantuannya, hamba hanya perlu membakar satu helai rambut tersebut, dan dia akan segera datang, bahkan jika dia berada di ujung dunia sekalipun, jawab gadis itu. Sang Khalifah lalu meminta gadis itu menunjukkan rambut tersebut. Setelah gadis itu menyerahkannya, Khalifah mengambil sehelai rambut dan membakarnya. Ketika bau rambut terbakar menyebar, istana terguncang oleh gempa kecil, suara petir menggema, dan tiba-tiba jin wanita itu muncul. Karena dia adalah seorang muslim, dia memberi salam kepada Khalifah. Assalamualaikum, wahai Khalifah Allah, sapa jin wanita. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Khalifah. Jin wanita itu berkata, wahai Baginda, gadis ini menanam benih kebaikan padaku saat dia menyelamatkan hidupku dan membunuh musuhku. Aku ingin membalasnya, tapi tidak tahu bagaimana. Saat aku mengetahui apa yang dilakukan saudara-saudaranya, aku ingin membunuh mereka. Namun, aku takut itu akan menyakitinya, jadi aku memilih untuk menyihir mereka menjadi anjing sebagai bentuk balas dendam. Jika kau menginginkan mereka dibebaskan, wahai Amirul Mukminin, aku akan melakukannya sebagai penghormatan kepadamu dan kepadanya, karena aku seorang muslim. Khalifah menjawab, lakukanlah, dan setelah itu aku akan menyelidiki kisah gadis yang dipukuli. Jika terbukti bahwa dia berkata jujur, aku akan membalas orang yang telah menyakitinya. Jin wanita itu berkata, aku akan melepaskan mereka, kemudian akan memberitahumu siapa yang menyakiti gadis ini dan mengambil hartanya. Orang itu adalah kerabat terdekatmu. Dia lalu mengambil mangkuk berisi air dan mengucapkan mantra-mantra. Dia memercikkan air itu ke wajah kedua anjing tersebut dan berkata, kembalilah ke wujud manusia, dan mereka pun kembali ke bentuk manusia. Wahai Amirul Mukminin, lanjut jin wanita itu, pemuda yang memukuli gadis ini adalah putramu sendiri, Al-Amin. Dia mendengar tentang kecantikan gadis ini dan menipunya. Namun, dia menikahinya secara sah dan punya hak untuk memukulnya karena gadis itu melanggar sumpah yang telah dibuat. Namun, alih-alih membunuhnya, dia memukulnya dan mengembalikannya ke rumahnya sendiri. Inilah kisah gadis kedua, tapi hanya Allah yang Maha mengetahui. Ketika mendengar ini, Khalifah terkejut dan berkata, Maha suci Allah, yang Maha Kuasa, yang telah memberiku kesempatan untuk mengetahui kisah gadis ini dan menyelamatkan dua lainnya dari sihir. Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu yang akan dikenang setelah aku tiada. Kemudian, dia memanggil putranya, Al-Amin, dan menanyainya tentang gadis kedua. Al-Amin menjawab dengan jujur. Khalifah lalu mengundang para kadi atau hakim, notaris, serta ketiga darwis buta, bersama dengan gadis pertama dan kedua saudara perempuannya yang telah disihir. Dia menikahkan ketiga gadis itu dengan ketiga darwis, yang ternyata adalah raja, dan mengangkat mereka sebagai penasihat di istananya. Khalifah juga memberikan mereka tempat tinggal di Baghdad, serta tunjangan yang melimpah. Gadis kedua yang dipukuli, dikembalikan kepada Al-Amin, dan mereka memperbarui kontrak pernikahan mereka. Khalifah juga memberikan harta yang melimpah kepada gadis tersebut dan memerintahkan agar rumahnya dibangun kembali dengan kemegahan yang luar biasa. Sementara itu, Khalifah sendiri menikahi gadis pertama yang bertugas pergi berbelanja. Ia juga memberinya tempat khusus di antara para selirnya, lengkap dengan pelayan dan tunjangan tetap. Dunyazad kemudian berkata kepada kakaknya, Syahrazad, demi Allah, belum pernah ada cerita seindah ini, tapi ceritakanlah kisah lain untuk mengisi sisa malam yang panjang ini. Syahrazad pun menjawab, dengan senang hati, jika raja mengizinkan. Raja berkata, lanjutkan ceritamu sekarang, dan Syahrazad pun mulai bercerita lagi. Pada suatu malam, Khalifah Harun al-Rasyid memanggil wazirnya, Ja'far, dan berkata, aku ingin turun ke kota dan bertanya kepada rakyat jelata tentang gubernur-gubernur yang memimpin mereka, agar aku bisa memecat yang mereka keluhkan dan mempromosikan yang mereka sukai. Khalifah, Ja'far,
Dan Masrur pun keluar dari istana dan berjalan menyusuri pasar dan jalan-jalan hingga melewati sebuah gang. Di sana, mereka melihat seorang lelaki tua yang memikul jaring ikan dan keranjang di kepalanya serta membawa tongkat di tangannya. Lelaki itu berjalan perlahan sambil melantunkan syair. Khalifah mendengar syair itu dan berkata kepada Ja'far, "Lihatlah lelaki ini." Syairnya menunjukkan bahwa dia membutuhkan bantuan. Lalu Khalifah mendekati lelaki tua itu dan bertanya, "Pekerjaanmu apa, Pak Tua?" "Aku seorang nelayan," jawabnya. "Aku keluar dari rumah sejak tengah hari, tapi sampai sekarang Allah belum memberiku rezeki untuk memberi makan keluargaku. Aku lelah dengan hidup dan berharap mati saja." Khalifah lalu berkata, "Maukah kau ikut kami ke Sungai Tigris dan mencoba keberuntunganmu? Lemparkan jaringmu, dan apapun yang kau dapatkan, akan kubeli seharga 100 dinar." Lelaki tua itu setuju dengan gembira. Mereka pun pergi ke tepi sungai, dan lelaki itu melempar jaringnya. Tidak lama kemudian, dia menarik jaringnya yang membawa peti besar terkunci. Khalifah memeriksa peti itu, merasakan beratnya, dan memberikan 100 dinar kepada nelayan itu, yang kemudian pergi. Khalifah kembali ke istana bersama Masrur yang membawa peti tersebut. Setelah peti itu diletakkan di depan Khalifah, Ja'far dan Masrur membukanya. Di dalam peti itu, mereka menemukan sebuah keranjang daun kurma yang dijahit dengan benang wol merah. Saat dibuka, terdapat selembar karpet, dan di dalamnya dibalutkan selendang yang menyelubungi seorang wanita yang sudah dibunuh dan dipotong-potong. Melihat ini, Khalifah sangat terkejut hingga meneteskan air mata dan berkata kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, bagaimana mungkin orang dibunuh dan dibuang ke sungai selama masa kekuasaanku, sehingga aku akan dimintai pertanggungjawaban saat hisab nanti? Demi Allah, aku akan menghukum pembunuhnya dengan hukuman yang mengerikan." Khalifah yang marah juga mengancam Ja'far sebagai wazir, "Jika engkau tidak berhasil menghadirkan pembunuhnya di hadapanku, maka engkau akan kugantung di depan pintu gerbang kerajaan, berikut 40 anggota keluargamu." Ja'far memohon penundaan 3 hari, yang dikabulkan oleh Khalifah. "Dari mana aku bisa mengetahui orang yang telah membunuh gadis itu, apalagi harus membawanya ke hadapan Khalifah? Jika yang kubawa ternyata bukan pelakunya, tentu aku yang harus menanggung akibatnya. Sungguh, aku tidak tahu harus berbuat apa," katanya pada dirinya sendiri. Ja'far memutuskan untuk berdiam diri saja di rumahnya selama 3 hari. Pada hari keempat, ia dijemput oleh utusan Khalifah. "Mana pembunuh wanita itu?" tanya Khalifah begitu Ja'far sampai di istana. "Wahai Amirul Mukminin, apakah hamba mengetahui hal-hal yang gaib, sehingga hamba tahu siapa pembunuhnya?" Mendengar jawaban Ja'far, Khalifah bertambah murka dan memerintahkan agar Ja'far digantung di depan pintu gerbang kerajaan. Khalifah mengumumkan bahwa akan diadakan keramaian di pintu gerbang kerajaan dan seluruh warga kota dipersilakan untuk menghadirinya. Penduduk dari berbagai wilayah berduyun-duyun berkumpul di depan gerbang kerajaan dan tiang gantungan disiapkan. Tiba-tiba, muncullah seorang pemuda tampan datang dan mengaku sebagai pembunuh gadis tersebut. Namun, tak lama kemudian, seorang lelaki tua muncul dan berkata bahwa dia adalah pelaku sebenarnya. Terjadi perdebatan antara pemuda dan lelaki tua tentang siapa yang benar-benar membunuh gadis itu. Ja'far membawa keduanya ke hadapan Khalifah. Di sana, mereka berdua masih terus berdebat tentang siapa yang benar-benar membunuh gadis itu. Gantung mereka berdua, titah Khalifah kepada Ja'far. "Wahai Amirul Mukminin, adalah suatu kezaliman menggantung keduanya karena hanya satu yang bersalah," protes Ja'far. "Demi Zat yang meninggikan langit dan membentangkan bumi, hambalah yang membunuh wanita itu," ucap si pemuda. Pemuda itu menyebutkan keadaan wanita itu persis dengan yang telah diketahui oleh Khalifah, hingga Khalifah menyimpulkan bahwa memang pemuda itulah yang membunuhnya. Khalifah takjub bukan kepalang atas pengakuannya itu. "Apa yang telah menyebabkanmu berani melanggar hukum dengan membunuhnya? Dan apa pula yang menyebabkanmu untuk mengakuinya tanpa paksaan dan bahkan meminta balasan?" tanya Khalifah. Pemuda itu pun akhirnya bercerita. "Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, bahwa wanita ini adalah sepupuku sekaligus istriku, dan orang tua ini adalah ayahnya, yang juga pamanku. Allah menganugerahkan 3 anak laki-laki kepada kami. Dia selalu mencintaiku dan melayaniku dengan baik.
Aku pun sangat mencintainya dan tidak pernah melihat kesalahan dalam dirinya. Pada awal bulan ini, dia jatuh sakit parah. Aku memanggil beberapa dokter untuk mengobatinya, dan perlahan-lahan kesehatannya mulai membaik. Ketika kondisinya sudah cukup membaik, dia berkata bahwa ada sesuatu yang telah lama dia idamkan. Aku bersedia mencarikannya, jadi aku bertanya apa yang dia inginkan. Dia berkata, aku ingin sekali mencium aroma dan menggigit sebuah apel. Segera setelah itu, aku pergi ke kota dan berkeliling untuk mencari apel, namun aku tidak menemukan satu pun, bahkan meskipun aku menawarkan 1 dinar. Aku pulang dengan kecewa dan memberitahu istriku bahwa aku gagal menemukan apel. Dia merasa sangat sedih mendengarnya, dan kondisinya yang sudah lemah semakin memburuk malam itu. Sepanjang malam, aku memikirkan masalah ini, dan keesokan paginya aku keluar rumah dan mencari ke kebun-kebun. Namun, tetap tidak kutemukan apel. Lalu, aku bertemu dengan seorang tukang kebun tua yang mengatakan padaku, tidak ada apel di sini, kecuali di Basrah, di kebun milik Amirul Mukminin, yang dijaga oleh tukang kebunnya. Karena rasa cintaku pada istriku, aku memutuskan untuk pergi ke Basrah. Aku menempuh perjalanan selama 15 hari bolak-balik dan akhirnya berhasil membeli 3 buah apel dari tukang kebun di sana seharga 1 dinar masing-masing. Ketika aku pulang, aku memberikan apel-apel itu kepadanya, tetapi ternyata dia tidak merasa senang dan hanya menaruhnya di samping. Kesehatannya semakin menurun selama 10 hari berikutnya, sebelum akhirnya dia pulih. Suatu hari, aku pergi ke tokoku seperti biasa. Ketika sedang duduk di sana, tiba-tiba seorang Buddha hitam lewat sambil memainkan sebuah apel di tangannya. Aku penasaran dan berpura-pura tertarik untuk membeli apel seperti itu. Buddha itu tertawa dan berkata bahwa dia mendapatkannya dari kekasihnya. Aku baru saja pulang dari perjalanan jauh, katanya. Ketika aku tiba, kekasihku itu sedang sakit dan dia punya 3 apel. Dia bilang suaminya yang bodoh pergi ke Basrah dan membeli apel-apel itu untuknya seharga 3 dinar. Saat mendengar ini, dunia seolah runtuh di hadapanku. Aku segera menutup tokoku dan pulang dengan kemarahan yang meluap-luap. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat hanya ada 2 apel. Aku bertanya pada istriku, di mana apel yang ketiga? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku pun yakin bahwa Buddha itu tidak berbohong. Tanpa berkata apapun, aku mengambil pisau, mendekatinya dari belakang, dan memotong lehernya hingga tewas. Aku memotong kepalanya, membungkus tubuhnya dalam selembar karpet, dan melemparkannya ke sungai Tigris. Setelah itu, aku pulang dan menemukan anak sulungku sedang menangis. Ketika kutanya mengapa dia menangis, dia menjelaskan bahwa dia telah mengambil salah satu apel ibunya untuk bermain, tetapi seorang Buddha hitam tinggi mengambil apel itu darinya. Anak itu menceritakan kepada Buddha tersebut bahwa ayahnya pergi ke Basrah untuk membeli apel-apel itu bagi ibunya yang sakit. Namun, Buddha itu tetap tidak memedulikan kami. Bahkan, saat kami memohon untuk kesekian kalinya, ia menamparku dan segera berlalu. Kami sangat takut terkena marah ibu. Mendengar cerita anakku, aku sadar bahwa aku telah membunuh istriku tanpa alasan yang benar. Aku menyesal dan menangis. Ketika ayahnya, pamanku, datang dan aku menceritakan kejadian ini, dia pun menangis bersamaku. Kami berdua menangisi kepergiannya hingga tengah malam, dan hingga 5 hari kemudian kami terus meratapinya. Semua ini terjadi karena kebohongan Buddha itu. Jadi, wahai pemimpin yang setia, aku memohon agar engkau menghukum mati aku, karena hidupku tak lagi berarti tanpa istriku. Ketika sang khalifah mendengar cerita pemuda itu, dia sangat terkejut dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menggantung siapapun kecuali Buddha terkutuk itu. Wahai Ja'far, carilah Buddha itu dan bawa ia ke hadapanku. Jika tidak, maka kepalamulah yang akan kupancung. Fajar sudah mulai menyingsing. Syahrazad pun menghentikan ceritanya.